kita merayakan Minggu Trinitas, yaitu hari Minggu pertama setelah Pentakosta. Minggu Trinitas adalah momen yang sangat baik untuk mengingatkan dan menegaskan kembali dasar iman kita kepada Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Trinitas itu adalah sumber kebenaran. Allah Bapa adalah kebenaran. Allah Anak memuliakan Bapa dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Bapa, yaitu kebenaran. Dan Allah Roh Kudus itu memuliakan Sang Anak dengan memberitakan apa yang Yesus katakan, yaitu kebenaran. Jadi, tiga pribadi Allah dalam Trinitas ini adalah sumber kebenaran. Ketiga pribadi Allah ini kompak dan tidak mungkin bertentangan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang ngaku dirinya hamba Tuhan, lalu dia mendapat wahyu dari Tuhan, tapi tidak sesuai dengan ajaran Kristus, kita harus hati-hati. Sebab tidak mungkin Roh Allah itu memberi ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Sebab kalau begitu, Allah Roh Kudus itu bukan lagi sumber kebenaran. Orang yang ngaku mendapat ilham dari Roh Kudus, tapi ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Kristus, maka patut dipertanyakan, roh apa yang mengilhami dia? Apa ada contohnya? Banyak. Ada hamba Tuhan yang mengajarkan teologi kemakmuran, ya. Ikut Yesus itu nggak akan menderita. Ikut Yesus itu nggak bakal miskin. Kenapa? Leluhur Yesus Kristus, Abraham juga kaya raya, Ishak kaya raya, Yakub kaya raya. Ada hamba Tuhan yang juga mengajarkan bahwa kalau kita dapat kasih karunia, maka kita tidak usah takut kalau kita ini jatuh dalam dosa. Namanya juga manusia, masih hidup dalam darah dan daging, berbuat dosa, wajar. Tenang aja, ada kasih karunia Allah. Ajaran ini tidak mengajarkan pengikut Yesus untuk berjuang supaya hidup kudus, ya. Dan masih banyak ajaran aneh lainnya yang diakui sebagai ilham dari Roh Kudus, tapi sebenarnya diilhami oleh kedagingan dan pembenaran diri. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Allah Trinitas itu adalah sumber kebenaran, maka berikanlah diri kita untuk dipimpin oleh Allah Trinitas. Sebelum Yesus mati, dibangkitkan dan naik ke surga, Yesus itu berada dalam tubuh manusia yang terbatas memimpin murid-muridnya. Tetapi setelah kenaikannya ke surga, Yesus itu dapat seluas-luasnya memimpin rasul-rasul, bahkan memimpin kehidupan seluruh pengikutnya di sepanjang zaman. Bagaimana caranya? Lewat Roh Kudus. Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta dan terus bekerja, terus berkarya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bagaimana caranya Allah Trinitas sumber kebenaran memimpin orang percaya lewat Roh Kudus? Hari ini kita belajar dari Yohanes 16 ayat 12-15 yang memberitahukan kepada kita setidaknya dua kebenaran. Pertama, Roh Kudus menolong orang percaya mengenal kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita masing-masing supaya menolong kita kenal, paham kebenaran-kebenaran yang Yesus ajarkan. Kalau ada orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, sampai gagal paham pada ajaran Kristus atau kebenaran firman Tuhan,
Yang bermasalah itu bukan Roh Kudusnya, tapi orangnya. Orangnya yang tidak mau buka hati ditolong oleh Roh Kudus. Beberapa bulan lalu ada mantan pendeta GKI meninggal dunia. Namanya juga mantan ya, kalau mantan tuh sudah tidak jadi pendeta GKI lagi. Beliau ini pernah mengajarkan kalau Yesus itu cuma sejarah. Bapak Ibu tahu nggak apa implikasinya kalau ada orang mengajarkan Yesus itu cuma sejarah? Kalau cuma sejarah berarti udah berhenti di masa lalu, betul? Tidak akan bisa berkarya, ya, dan akan terus hidup sampai hari ini, bahkan sampai masa yang akan datang. Jadi kebangkitan Yesus itu juga cuma sejarah. Yesus itu tidak berkarya sampai hari ini. Maka Yesus tidak bisa jadi juru selamat untuk seluruh umat manusia. Pernyataan teologisnya ini ya Bapak Ibu Saudara membuat dia ditanggalkan dari pendeta GKI setelah melalui penggembalaan khusus yang panjang. Mengapa seorang pendeta bisa mempunyai ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan? Kenapa? Karena keras hati. Dia tidak buka hati untuk ditolong Roh Kudus memahami kebenaran firman Tuhan. Orangnya memang pinter, Bapak Ibu ya, pinter sekali orangnya. Dan dia memahami firman Tuhan itu dengan kepandaiannya, ya, dengan kesombongannya, bukan dengan pertolongan Roh Kudus. Harusnya seperti sebuah lagu yang mengatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Harusnya hati kita ini dibuka untuk Roh Kudus. Ketika kita memahami kebenaran dari Allah. Karena Allah Trinitas itulah empunya kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13 Yesus mengatakan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apabila Roh Kudus datang, Yesus mengatakan Roh itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran ini maksudnya bukan kebenaran intelektual begitu ya, kebenaran logika, bukan. Tapi kebenaran tentang rahasia Allah yang dinyatakan lewat Yesus. Bagaimana lewat Yesus itu Allah menyediakan keselamatan untuk orang-orang berdosa. Bagaimana lewat hukuman di atas kayu salib itu Yesus justru mengerjakan karya keselamatan yang tidak diduga oleh manusia maupun oleh kuasa gelap sekalipun. Tadinya manusia, orang-orang yang iri dengki kepada Yesus. Tadinya kuasa gelap itu mengira ketika Yesus itu disalibkan, maka dia akan binasa, habis lenyap dari kehidupan manusia. Tetapi siapa yang menyangka Allah justru membalikan keadaan itu, justru dengan matinya Yesus di atas kayu salib, dia menerima kutuk di sana. Yesus bisa mengalahkan maut, lalu bangkit menjadi penebus dosa manusia. Nah, Roh Kudus menolong orang-orang berdosa untuk mengerti kebenaran Allah, kasih Allah, kebaikannya, hikmatnya. Roh Kudus itu menolong kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kebenaran Allah? Kita pasti bertanya-tanya ya. Saya pernah ditanya anak sekolah minggu ya, Lose, bagaimana caranya Tuhan itu berbicara kepada kita ya? Roh Kudus itu kalau mau ngomong sama saya gimana caranya? Apakah telinga kita dibisiki gitu ya? Apakah Roh Kudus itu menempel
terus kepada diri kita, lalu membisiki telinga kita, memberitahu apa yang salah, apa yang benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Apa seperti itu? Bapak Ibu Saudara, bagaimana Roh Kudus menolong kita memahami firman Tuhan itu beragam caranya. Tiap orang mungkin tidak sama caranya. Ada yang dibisiki langsung di telinganya. Ya, beberapa orang Kristen mengalami hal ini. Ada yang tiba-tiba diingatkan akan ayat firman Tuhan yang dibacanya. Ada yang lewat pendalaman penelitian Alkitab dia menemukan kebenaran itu. Ada juga yang lewat khotbah atau nasihat orang lain. Beragam cara Roh Kudus menolong orang percaya untuk paham kebenaran firman Tuhan. Yang penting bukan caranya, tapi hati kita ini mau dipimpin oleh Tuhan atau tidak. Hati kita ini mau terbuka dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Kalau ada orang Kristen yang mengaku-ngaku dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dirinya masih hidup di dalam dosa, dia melakukan banyak hal yang tidak benar, berarti orang itu belum membuka hatinya buat Roh Kudus. Dia belum memberi ruang untuk Roh Kudus menasehati, menegur segala kehidupannya yang masih penuh dosa. Hidup penuh dosa itu maksudnya tidak ada pertobatan, ya. Setiap hari itu mengulang dosa yang sama, bahkan nambah dosanya, dan membenarkan diri ketika melakukan dosa dengan berbagai macam alasan. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, kita ini bisa marah pada orang yang tidak bersalah, ya. Kadang kita juga tanpa sadar, belum apa-apa nih ya, sudah curiga ya, lalu kita tanpa bukti memarahi orang. Nah terus kita sadar, kenapa ya tadi saya tuh marah, saya sudah salah sama orang itu, ya. Saya salah karena belum ada bukti sudah marah-marah. Nah ini namanya kilaf. Seringkali kita kilaf, ya. Kita minta ampun kepada Tuhan dan kita belajar lagi hidup benar. Roh Kudus menuntun kita. Tapi kalau sudah selingkuh, berzina, menipu orang, apalagi sampai melakukan pembunuhan berencana, itu bukan kilaf namanya, itu sengaja. Bisa sampai berzina, itu kan pasti ada rentetan dosa-dosa yang sudah dilakukan lebih dulu, di mana orang-orang seperti itu tidak mau bertobat dari kebiasaan buruk dan kebiasaan berdosa. Nah orang-orang seperti ini tidak bisa dipimpin Roh Kudus. Dia tidak akan mengenal dan paham kebenaran firman Tuhan karena hatinya itu dikeraskan oleh dosa. Setiap orang yang percaya, yang berdoa, Tuhan tolong aku mengenal kebenaran-Mu. Tuhan tolong aku paham firman-Mu. Orang seperti ini akan ditolong sampai paham kebenaran firman Tuhan. Karena Allah itu senang sekali dengan anak-anaknya yang mau kenal dirinya sebagai sumber kebenaran. Bapak Ibu Saudara, nanti malam kalau mau tidur ya, jangan lupa berdoa. Roh Kudus tolong aku kenal kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong aku bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Doakan dengan hati yang tulus. Nanti Bapak Ibu Saudara akan terkagum-kagum ketika mengerti betapa indahnya firman Tuhan itu. Kenapa bisa indah? Mengalami dulu, ya. Mengalami dulu dalam hidup Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan bisa menyaksikan karya Kristus, firman-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Allah Trinitas sumber kebenaran memimpin orang percaya lewat Roh Kudus? Yang kedua, Roh Kudus memimpin orang percaya untuk memuliakan Allah.
Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu hidupnya pasti memuliakan Allah. Sebab Roh Kudus itu hadir di dunia ini untuk memuliakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 16 ayat 14, Yesus berkata, "Ia, yaitu Roh kebenaran, akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Jadi barang siapa yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, orang itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Roh Allah itu bagi Allah, yaitu memuliakan Allah dalam sepanjang kehidupannya. Roh Kudus itu memuliakan Yesus Kristus dengan cara memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus Kristus. Dan kita memuliakan Allah Trinitas dengan cara melakukan apa yang diberitakan Allah Roh Kudus kepada kita, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan, perintah-perintahnya, hukum-hukumnya kepada kita. Selama kita melakukan kebenaran menuruti pimpinan Roh Kudus, kita akan memuliakan Allah Trinitas. Bapak Ibu, memuliakan Allah itu bukan cuma lewat pujian saja. Tadi kita sudah menyanyikan Mazmur 8, ya. Mazmur 8 adalah pujian untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan kami, betapa mulia. Tuhan kita itu betapa mulianya, dinyanyikan dengan beribu pujian pun sepertinya tidak pernah cukup. Waktu di gereja kita semua memuliakan Tuhan, tapi bagaimana ketika kita keluar dari gedung gereja ini? Kalau mulut kita memuliakan Tuhan, setelah itu kita perlakukan karyawan atau ART kita dengan semena-mena. Kita rendahkan istri atau suami dan anak-anak kita. Kita tidak peduli dengan orang tua kita yang sakit. Sebagai siswa ketika ujian kita menyontek, kita ikut membuli teman-teman yang lemah. Itu berarti kita tidak memuliakan Tuhan. Waktu kita hidup tidak sesuai dengan citra Allah, kita dipenuhi kesombongan, bahkan kita hidup dengan rasa minder, kita pun tidak memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah dengan seluruh kata dan perbuatan kita. Itulah tanda orang yang dipimpin oleh Allah Trinitas, sumber kebenaran lewat Roh Kudusnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati Hari Orang Tua Sedunia, Parents Day, ya. Kita doakan supaya para orang tua di GKI Rahmani boleh tumbuh menjadi orang tua yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang menyukai kebenaran dari Tuhan. Hidupnya jadi teladan karena melakukan kebenaran firman Tuhan, dan selalu punya tujuan, saya mau memuliakan Tuhan. Anak-anak saya harus memuliakan Tuhan. Suami istri harus memuliakan Tuhan. Selamat untuk Bapak Ibu yang menjadi orang tua, kakek nenek. Semoga terus jadi teladan kebenaran, memuliakan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita ke hadiratnya.